Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Di dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya. Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan, kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur. Hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat, semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Seringkan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Saudara, dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat, tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka, bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan Turn your eyes upon Jesus. Amen. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal, ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan. Dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua dipelihara oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, ya. Seperti yang saya katakan bulan lalu, saya mau menyampaikan firman Tuhan mini seri barangkali ya, karena hanya 2 saja. Yang lalu kita belajar mengenai kalibrasi hati, bagian yang pertama menyegarkan sedikit ya, bahwa kalibrasi itu berbicara soal pengecekan dan sekaligus pengaturan ulang ya, dan ini berlaku
Ya, pertama-tama secara fisik itu alat-alat ukur yang biasanya karena pemakaian ya yang cukup intens sehingga akhirnya alat ukur itu akurasinya menjadi berkurang. Ya. Nah, begitu pula dengan hati kita yang awalnya kita sudah terarah ya sejalan dengan hatinya Allah, tetapi karena satu dan lain hal atau mungkin karena banyak hal ya, lalu hati kita kemudian menyimpang dari track yang seharusnya hati kita itu berada. Ya, dan itu sebabnya perlu dikalibrasi. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar di bagian yang kedua. Nah, saya mau kembali untuk memberi penekanan ya, kenapa kok hati? Ya, kenapa kok hati? Saya mau mengutip dari Oswald Chambers ya yang mengatakan demikian mengenai hati. Menurut Alkitab, hati adalah pusat. Ya, pusat dari apa? Dari kehidupan fisik. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita lihat Alkitab ya, Alkitab itu simple sekali. Melihat manusia itu ada bagian yang kelihatan, yang material, yang bisa disentuh. Dan ada bagian yang immaterial atau non material. Nah, itu bicara mengenai pikiran, perasaan, kehendak, moralitas, saudara. Jadi hati ini berbicara mengenai keempat aspek dimensi ini ya, yang tidak kelihatan tetapi begitu penting. Dialah yang menjadi drive untuk menggerakkan kehidupan kita sehingga kita melakukan apa saja dalam hidup kita yang tampak secara fisik. Pusat dari kasih karunia, Allah bekerja pertama-tama dari dalam, saudara. From inside, lalu kemudian pada gilirannya itu membuahkan perubahan kehidupan. Ya. Pusat penghukuman dan keselamatan, saudara, bahkan nasib kekal kita ditentukan oleh hati kita. Apakah kita menerima uluran tangan Tuhan melalui korban Kristus atau kita mengatakan tidak dan memilih untuk jalan menurut keinginan daging kita. Pusat dari karya Allah, puji Tuhan. Tapi saat yang sama jangan lupa, iblis gak mau kalah dan dia selalu ingin menyaingi pekerjaan Tuhan dengan pekerjaannya. Jadi hati kita ini selalu ditarik ke dua arah yang berlawanan. Satu ingin membawa kita kepada keselamatan, yang lain ke arah kebinasaan. Pusat dari mana segala sesuatu yang membangun kehidupan manusia. Ini kesimpulannya. Jadi kalau demikian, hidup seseorang ditentukan oleh hatinya. Disitulah setiap keputusan dalam kehidupan kita dibuat. Semua pertimbangan, semua datang dari situ, saudara. Ya, dan itu sebabnya mari sama-sama pagi hari ini kita akan belajar kembali. Ya, saya mau memulai dengan beberapa ayat dari kitab Mazmur, nanti kita akan kembali ke kitab Amsal lagi, saudara, pasal 23 ayat yang ke-26 ya. Tapi saya tertarik sekali dengan apa yang Daud katakan di Mazmur ini ya tentang hatinya. Ya, nah, mari kita mulai melihat ayat 4 dan ayat yang ke-9 ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Saudara, Mazmur ini dikenal dengan Mazmur pengakuan dosa. Ya.
Daud sadar dia sudah bersalah, dia berzina dengan Batsheba, dia sudah membunuh Uria suaminya, saudara. Dan dia hancur hati di hadapan Tuhan dalam pertobatan dan penyesalan, saudara. Tetapi yang menarik buat saya adalah bahwa Daud ini sadar betul. Memang kalau masalahnya itu dosa, penyelesaiannya adalah pengampunan dosa. Beres, saudara. Ya, jangan pernah khawatir ya. Kalau kita berdosa, datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan penyesalan, mohon ampun dari Tuhan, sudah pasti dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Sudah pasti, saudara. Nah, tetapi perhatikan di sini Daud tidak mau berhenti hanya di situ saja. Perhatikan di ayat yang ke-12, saudara. Lalu kemudian dia memohon kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bahasa Inggris, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Saudara, saya mau kita memperhatikan kata create. Ya, ini kata yang sama yang muncul dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dengan kata lain, Daud sadar betul kalau aku hanya diampuni dosa-dosaku, maka aku akan terus berdosa di hadapan Tuhan. Aku butuh karya Tuhan yang lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar diampuni, tetapi bahwa Tuhan kemudian menciptakan hati yang baru di dalam hidupku. Ya, seperti Tuhan sedang mencangkokkan hati yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah starting point-nya ya, di mana kemudian kita bisa hidup lurus, hati kita lurus di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi seperti yang kita sudah bahas dalam khotbah yang lalu, bahwa hati itu mungkin saja menjadi bengkok. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian hati kita tetap lurus di hadapannya? Ya, mari kita kembali kepada ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. Mohon maaf, ini bukan ayat yang ke-16, rupanya ayat 26 ya, saya salah ketik di situ ya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Konteksnya Salomo sedang memberikan pesan kepada putranya Rehabeam. Ya, karena ada gejala yang nampak dari kehidupannya, hatinya sudah mulai bengkok. Maka kemudian pesan Salomo kepada putranya, berikanlah hatimu kepadaku. Dan ini pula yang barangkali Tuhan sedang katakan kepada kita pagi hari ini, amin. Kepada kita satu persatu, berikanlah hatimu kepadaku. Nah, dari ayat ini kita akan belajar dua kebenaran, saudara ya, bahwa ketika Allah berkata kepada kita, berikanlah hatimu kepadaku, maka pertama-tama itu berbicara mengenai hubungan yang dekat. Dengan kata lain, kita mau menggarisbawahi kebenaran di sini. Tidak ada hati yang lurus tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan. Perhatikan ya, kata anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Ya, ini hubungan antara ku dan mu. I dengan thou. Aku dengan engkau, bukan aku dengan dia yang berjarak, saudara, tetapi aku dengan engkau. Nah, ini hubungan yang sangat dekat dan itulah yang memungkinkan kemudian
kita memiliki hatinya Allah. Hati kita menjadi lurus karena setiap saat, setiap waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saudara, menarik sekali ya, waktu saya mempelajari ini, saudara, saya diingatkan dengan kisah tentang ya dalam perumpamaan ya, perumpamaan tentang anak yang terhilang itu. Saudara, kita tahu ceritanya ya, bahwa ya, dia adalah seorang anak yang sangat durhaka. Bapaknya masih hidup sudah minta warisan. Ya. Lalu setelah itu dia pergi ke sebuah negeri, hambur-hamburkan harta kekayaan yang dia dapat, warisan yang dia peroleh. Ya. Lalu akhirnya kelaparan datang dan akhirnya dia berakhir di sebuah kandang babi. Nah, dalam keadaannya yang sangat terpuruk itu, ya, dia ingat ayah dan rumahnya. Ya. Sesungguhnya budak di rumah bapakku itu jauh lebih baik hidupnya dibanding aku sekarang ini. Saudara, dia pikir dia punya kedaulatan atas dirinya, ternyata dia tidak berdaulat atas dirinya. Dia mau ambil jalannya sendiri. Waktu Tuhan datangkan kelaparan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian dia berpikir untuk kembali ke rumah papanya, saudara. Dan ini yang beliau katakan ya kepada ayahnya, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Nah, saudara, saya mau mengatakan ini kepada kita sekalian ya, bahwa kalau kita gagal untuk punya pemahaman yang tepat tentang hubungan kita dengan Allah, ya, maka ada dua kemungkinan, saudara. Ya, yang pertama, kita akan melihat diri kita itu sebagai upahan dan terus merasa diri kita ini berhutang kepada Allah, lalu hidup kita dan semua yang kita lakukan itu seolah-olah kita mau bayar utang kepada Tuhan, saudara. Nah, kemungkinan yang lain, kita melihat Allah yang berhutang kepada kita. Ini dua-duanya adalah pemahaman yang salah, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita memang berhutang kepada Allah? Jawabannya, saudara, ya. Ya, kita berhutang kepada Allah, bahkan hutang hidup. Tetapi kita diingatkan ulang kali di dalam perjanjian baru bahwa sesungguhnya korban Kristus ketika dia mengatakan sudah selesai, maka hutang kita kepada Allah itu sudah terbayar lunas. Lalu ditambah lagi, saudara, kalau kita melihat di Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dan 15, sudah perhatikan saya bacakan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan di sini ya. Kristus membayar hutang kita lunas. Nah, tadi si anak bungsu, saudara, mengatakan kepada ayahnya, sudah jangan anggap lagi aku sebagai anakmu, tetapi pandang aku sebagai salah seorang budakmu. Nah, ini orang kalau budak ini kan pandangannya seperti saya sedang berhutang kepada tuanku dan aku melakukan segala sesuatu untuk membayar utangku, saudara. Dan kehidupan yang seperti itu sudah dapat dipastikan karena kalau kita melihat ya,
pada zaman Tuhan Yesus hidup, ya, maka budak itu kalau dia hidup di dalam rumah seorang tuannya, maka ada syarat, itu sifatnya kondisional, saudara. Yang namanya manusia, ya, pasti kan bisa salah. Dan kalau salah, ada hukumannya. Jadi dengan kata lain, kenapa kok di sini Rasul Paulus berbicara soal perbudakan yang membuat kamu menjadi takut? Budak itu gak pernah hidup bebas, saudara. Selalu dikuasai oleh ketakutan. Nah itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita sekalian. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, bukan saja hutang kita sudah dilunasi di hadapan Allah, tetapi plus Roh Kudus berkarya, dan saudara melihat ya di ayat yang ke-15, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, saudara. Dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, huiotesian, itu berbicara soal adopsi. Orang Yahudi gak kenal adopsi. Orang Yunani yang kenal adopsi. Dan kalau saudara tahu, ya, praktek adopsi, ya, di kalangan orang Yunani Romawi itu kalau ada satu keluarga yang mengadopsi seorang anak, maka anak itu bukan hanya, ya, layak untuk menyandang nama dari ayahnya, tetapi lebih daripada itu, anak itu berhak atas kepemilikan ayahnya, saudara. Jadi dengan kata lain, seorang anak yang diadopsi, dia tidak lebih kurang, tidak juga lebih tinggi dibanding dengan anak kandung. Dan inilah yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita sekalian. Ketika kita menerima Kristus, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka status kita bukan lagi budak yang diperhamba oleh dosa. Tetapi status kita adalah anak yang berhak untuk memanggil Allah, ya, dengan sebutan yang paling intim di sini, ya Aba, ya Bapa. Dan lebih daripada itu, kita pun juga akan mewarisi karunia surgawi itu. Bisa katakan amin, saudara? Nah itu sebabnya hubungan ini harus kita pahami dengan baik, ya. Dan kita tahu di antara kita mungkin, ya, karena ayah manusiawi yang kita punya yang seringkali, ya, abuse, ya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya orang tua lakukan kepada anak-anaknya. Lalu kita gagal untuk memahami Bapa kita, saudara, dalam pengertian yang alkitabiah. Nah itu sebabnya, ya, kemudian ketika si ayah mendengar proposal daripada anaknya, sudah jangan sebut aku anak tapi upahan saja. Perhatikan di sini apa yang menjadi respon daripada si bapak. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku, dia tidak mau menurunkan, ya, derajat status dari putranya itu menjadi budak. Tetapi dia tetap menyebut putranya itu, ya, sebagai anaknya. Memang dia telah mati, tetapi dia telah hidup kembali. Dia telah hilang tetapi didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, yang menarik ini yang saya tidak melihat ada pada diri si bapak ini, ya. Dia tidak membuat perhitungan. Oke, kalau begitu pokoknya sekali ini, ya sudah, kita anggap itu
lembaran lama kita tinggalkan, tetapi jangan buat itu lagi. Nggak ada omongan seperti itu, saudara ya. Tidak ada ancaman di sini sama sekali. Ya, tidak ada MOU dibuat di sini. Anak tetap adalah anak. Dan ini yang seharusnya kita syukuri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan telah mengadopsi kita menjadi putra putrinya yang punya hak untuk datang kepada Dia dan membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan yang kedua ini yang terjadi pada anak yang sulung. Ya, waktu dia pulang dari ladang, dia dengar ada suara musik, ya, orang menari-nari, ini ada apa? Ya, kemudian ketika dia diberitahu bahwa ayahnya sedang mengadakan pesta karena adiknya telah kembali, maka dia marah dan dia tidak mau masuk. Bapaknya datang, mereka mulai bicara, dan ini yang dikatakan, ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, itu yang dia katakan, saudara. Dan kita tahu bahwa ada 3 perumpamaan, ya, dirham yang hilang, kemudian domba yang hilang, dan anak yang hilang, saudara. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka keberatan melihat Tuhan Yesus kok bergaul dekat dengan orang-orang berdosa. Ya. Dan tentu saja anak yang sulung di sini mewakili mereka, ya, kaum Farisi dan para ahli Taurat yang hidup keagamaan mereka itu sangat legalistik. Aturan keagamaannya apa? Mereka turuti sampai sedetil-detilnya dengan harapan kalau saya sudah menuruti semuanya itu, maka tugasnya Allah timbal balik. Ya, jadi hubungan itu dipahami secara transaksional. Saya lakukan ini, Tuhan harus balas yang setimpal dengan apa yang saya lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mengatakan, ya, kita bisa, kalau kita gagal memahami tentang hubungan kita yang dekat dengan Allah, kalau kita tidak melihat diri kita itu sebagai orang upahan, yang mana kemudian terus dalam kehidupan kita mau membayar utang kita kepada Allah. Saudara, ada orang-orang seperti itu, ya. Melayani Tuhan karena takut nanti diapa-apain sama Tuhan. Ya sudah, saya bayar utang saya lah. Ya, hidup dalam ketakutan. Kemungkinan yang kedua, Tuhan yang utang sama saya. Kalau saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin memberi persepuluhan, saya sudah terlibat dalam banyak pelayanan, maka Tuhan harusnya kasih yang terbaik buat saya, saudara. Lalu kalau kemudian Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, kita menjadi marah dan kecewa. Nah, disinilah kita diingatkan, ya, firman Tuhan katakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Artinya, Tuhan ingatkan kepada kita, hati kita sudah diperbaharui. Dan hati ini supaya dia akan terus lurus di hadapan Tuhan. Maka cara menjaganya, saudara, tidak ada resep yang lain. Pertama-tama, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Punya pemahaman yang benar tentang hubungan kita dengan Allah. Dan selanjutnya kita jaga itu dengan berdoa, membaca firman, dan melekat terus kepada
Tuhan. Saya percaya saudara ya, kalau hati kita mulai menyimpang, saya jamin persoalan utamanya karena saudara dan saya tidak menyediakan waktu yang cukup untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, nah itu pertanyaan buat kita pagi hari ini. Ya. Yang kedua, mari kita kembali lagi ke ayat yang sama. Ya, firman Tuhan sangat kaya sekali saudara ya. Satu ayat itu bisa dibahas panjang lebar. Nah, saya mau memberi penekanan kata berikanlah ya. Hai anakku, berikanlah ya. Give me your heart. Ya, berikanlah hatimu kepadaku. Berikanlah dalam pengertian seberapa. Nah, maka bukan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bahkan. Tetapi 100% seutuhnya hati diserahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, saya mau berikan sebuah ilustrasi ya yang mudah-mudahan akan menolong kita ya. Hati manusia itu seperti kota yang berbenteng, saudara. Ya, bentengnya ini Tuhan yang kasih ini. Ya, melalui apa yang disebut dengan wahyu umum, yaitu hukum kekudusan Allah itu ditaruh di dalam hati kita. Saudara baca di dalam surat Roma ya pasal 2 ayat 14 dan 15. Ya, maka Rasul Paulus berbicara di situ ya dia mengantisipasi pertanyaan. Kalau orang Yahudi kan jelas-jelas dikasih hukum Taurat. Ya, jadi ya sudah pastilah mereka bisa belajar untuk menaati Taurat. Tetapi bagaimana mungkin orang-orang di luar lingkaran Yahudi tapi mereka memenuhi hukum Taurat, kok bisa? Lalu apa jawaban Rasul Paulus? Karena mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, saudara. Dengan kata lain, Allah telah menaruh hukum kekudusannya itu di dalam hati manusia. Dan itu berfungsi seperti benteng. Ya. Nah, benteng ini dibuat oleh Allah kenapa? Pertama, saudara, karena ada banyak musuh di luar. Ya. Kota kalau berbenteng itu bentengnya fungsinya untuk menahan musuh ya kalau diserang. Nah, tetapi sayangnya musuh hati manusia itu bukan musuh di luar saja. Banyak musuh di luar, tetapi di dalamnya sendiri ada pengkhianatnya, saudara. Nah, ini yang seringkali orang tua sering gagal ya untuk mengingatkan putra-putrinya ya. Sering mengingatkan hati-hati ya, apalagi kalau sudah pisah dari orang tuanya untuk studi ya, kita ingatkan anak-anak kita, hati-hati ya kamu jangan bergaul sama orang yang suka judi, hati-hati ya kamu jangan bergaul orang yang suka mabuk, apalagi pakai narkoba, hati-hati dengan pergaulan bebas di luar sana. Kita lupa untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya hati manusia itu sendiri jahat, saudara. Memang ada musuh di luar sana yang mengancam, tetapi hati manusia sendiri dihuni oleh pengkhianat. Dan ini cocok sekali dengan apa yang Rasul Paulus katakan itu ya, mengenai musuh kita itu kan ada 3. Pertama apa? Dunia, kedua penguasa angkasa, dan ketiga adalah hawa nafsu atau keinginan daging kita, saudara. Nah, karena ada musuh dari luar, di dalam ada pengkhianat, maka tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada kita serahkan hati ini kepada Allah untuk Dia menjaga kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, ya di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kenapa?
supaya aku tidak berdosa di hadapanmu. Saudara, perisai yang paling kuat untuk kita bisa menang atas pencobaan. Dari luar maupun juga dari dalam, saudara, adalah ketika kita serahkan hati ini kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Amsal di pasal yang sama, saudara, kita diingatkan di sini ya bahwa ada beberapa musuh yang disebutkan. Ya. Misalnya ayat yang ke-20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ini pasal yang sama, saudara. Ya, hati-hati, berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa? Karena di luar sana ada pengaruh-pengaruh yang buruk. Di antaranya engkau bisa saja kemudian tergiur, tergoda, lalu kamu mulai bersekutu dengan para peminum anggur pelahap daging. Ayat 21, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping, saudara. Ya, ada kemabukan, ada pesta pora, ada kemalasan di situ. Ya, dan ini rupanya dilihat ini related satu dengan yang lain ya, ini berhubungan. Biasanya orang kalau bahasa Inggris overindulgence ya, itu kalau sudah menuruti kesenangan daging gitu ya, minum makan, biasanya saudara, biasanya dia akan jatuh ke dalam kemalasan, umumnya begitu ya. Lalu nggak mau kerja. Oh, kita melihat itu orang-orang yang sudah terjebak dalam kemabukan, ya, kecanduan, alkohol atau apa saja. Biasanya nggak mau kerja, nggak bisa kerja, saudara. Lalu akhirnya jatuh miskin, malas dan jatuh miskin. Lalu satu lagi ayat yang ke-27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Musuh di luar sana, dosa seksualitas. Saudara, itu juga mengancam hati kita. Itu sebabnya Salomo katakan kepada putranya, di luar sana banyak musuh, hatimu sendiri jahat. Itu sebabnya berikanlah hatimu kepadaku. Dan hal yang sama yang Tuhan mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita punya banyak musuh, dari luar dan dari dalam. Dan tidak ada yang lebih indah selain menyerahkan hati ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati itu seperti rumah, saudara. Ya. Kalau tidak dihuni oleh musuh kita, ya, kalau tidak dihuni oleh Allah, pasti musuh yang akan menghuninya. Itu sebabnya mari izinkan sekali lagi kita serahkan ya hati kita untuk Tuhan, kemudian pegang dan Tuhan diam di dalam hati kita. Dan saya percaya ketika itu terjadi, saudara, hidup ini akan terus lurus di hadapan Tuhan. Haleluya.